Halo, selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Rina Reski. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali berita sore hari ini dari Komisi 6 DPR RI yang meminta PLN membenahi sistem kelistrikan di Aceh dan juga memastikan kecukupan pasokan listrik, menyusul tingginya frekuensi pemadaman yang mengganggu masyarakat dan juga pengembangan daerah. 2 kali insiden blackout Sumatera atau pemadaman listrik massal di Pulau Sumatera beberapa waktu lalu memperparah krisis listrik di Aceh. Padahal, Aceh sudah menjadi wilayah kedua dengan frekuensi pemadaman listrik tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Komisi 6 DPR RI meminta PT PLN melakukan pembenahan sistem kelistrikan untuk menekan frekuensi pemadaman listrik di provinsi tersebut. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid menekankan pentingnya ketersediaan listrik yang memadai bagi masyarakat Aceh, terlebih dengan adanya pengembangan kawasan Sabang sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Ia meminta PT PLN memetakan kebutuhan pasokan listrik yang detail dan akurat untuk memastikan pasokan listrik tersedia bagi masyarakat dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pengembangan daerah. Agar supaya PLN itu membuat neraca tentang kebutuhan kelistrikan. Berapa kebutuhan untuk masyarakat, kebutuhan lainnya, dan berapa yang dibutuhkan untuk kawasan Sabang dan juga untuk Aceh sehingga bisa disiapkan secara baik, kemudian tidak terjadi daripada blackout yang seperti kemarin. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menyebut revitalisasi sistem kelistrikan membutuhkan biaya besar. Menurutnya, biaya margin PLN yang hanya 7% belum mampu menopang kemandirian finansial perusahaan. Karenanya, ia mendorong Danantara menginvestasikan dividen yang dikelola untuk penguatan infrastruktur jaringan listrik PLN. Investasinya ya seharusnya karena dividen yang dikumpulkan dari seluruh BUMN dikelola oleh Danantara, semestinya dari Danantara diinvestasikan lagi kepada BUMN. Sehingga BUMN bisa dia melakukan pengembangan. Dari Aceh, Ken Swari, TVR Parlemen melaporkan. Hulu Rokan mengoptimalkan teknologi chemical and change oil recovery di lapangan Minas, Riau untuk meningkatkan produksi minyak nasional dan juga mendukung target swasembada energi. Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat dan target swasembada energi yang dicanangkan pemerintah. Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan mengoptimalkan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas Riau untuk meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengatakan saat ini wilayah kerja Rokan menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Menurutnya, keberhasilan implementasi teknologi CEOR di lapangan Minas akan berkontribusi besar terhadap peningkatan lifting minyak nasional dan mendukung target swasembada energi pemerintah. Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron itu hanya 40 sampai 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400.000 barel di tahun 2034 bisa terwujud. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi lapangan-lapangan utama seperti Minas akan berdampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat mengurangi ketergantungan impor minyak. Ya, kita harapkan lifting minyak bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun. Ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan. Dari Riau, Alfat Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian ATR BPN dan juga pemerintah daerah memperkuat koordinasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di Aceh guna memberikan kepastian hukum dan juga mencegah berlarutnya konflik lahan. Persoalan tanah, hak guna usaha, hingga sengketa tanah di Provinsi Aceh belum mampu ditangani dengan optimal.
anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta Kementerian ATR BPN serta pemerintah daerah memperkuat komunikasi dan koordinasi agar konflik pertanahan di wilayah ini bisa segera diselesaikan. Ahmad Doli mengatakan, persoalan tanah di Aceh tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pasalnya, lahan masyarakat, pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana daerah membutuhkan kepastian hukum yang jelas. Menurutnya, kekhususan Aceh dalam tata kelola pertanahan seharusnya menjadi kekuatan untuk mempercepat penyelesaian masalah tanah. Namun, pemangku kepentingan justru perlu memperkuat sinergi agar tidak menimbulkan hambatan penyelesaian di lapangan. Ia meminta Kanwil ATR BPN di tingkat provinsi dan Kantah di tingkat kabupaten kota duduk bersama dengan kepala daerah untuk mendata dan memetakan persoalan serta menyelesaikannya sesuai dengan prosedur. Kita minta supaya kantor kewilayahan ATR BPN bersama kantor pertahanan di kabupaten kotanya itu untuk rapat lagi setelah ini berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah untuk menginventarisir apa masalah-masalah pertanahan yang selama ini belum terselesaikan, kemudian di clustering kalau memang persoalan itu di level pusat, ya, kementerian segera sampaikan ke kami di Komisi 2 agar kami bisa koordinasikan dengan Kementerian ATR BPN, mana yang bisa diselesaikan di tingkat provinsi segera diselesaikan di tingkat provinsi, dan kalau memang selesai di kabupaten kota ya segera selesaikan. Lebih lanjut, Doli menegaskan, Komisi 2 DPR RI akan terus mendorong tindak lanjut penyelesaian persoalan pertanahan di provinsi tersebut secara konkret. Ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah, instrumen ATR BPN, dan pihak terkait dapat segera diperkuat agar konflik tanah di Aceh bisa segera diselesaikan. Dari Banda Aceh, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, sepanjang pekan ini DPR RI menyoroti berbagai isu strategis yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Mulai dari harmonisasi 15 rancangan undang-undang kabupaten dan juga kota di Kalimantan, evaluasi anggaran Badan Standarisasi Nasional untuk Perlindungan Konsumen, hingga upaya memperkuat daya beli masyarakat melalui pasar murah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 17 pemirsa. Berbagai langkah yang diambil merupakan bagian dari upaya menghadirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Di sini DPR RI juga terus mendorong peningkatan literasi nasional, memperkuat peran koperasi di era digital, serta menyempurnakan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset melalui masukan dari kalangan akademisi. Berbagai agenda tersebut menjadi bagian dari komitmen DPR RI dalam memperkuat tata kelola dan juga pembangunan nasional yang terangkum dalam agenda DPR RI sepekan berikut ini. Delapan fraksi di balik DPR RI menyetujui hasil harmonisasi atas 15 rancangan undang-undang kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pembaruan RUU ini mengedepankan aturan hukum yang sesuai dengan karakteristik kekhasan daerah.
RUU ini juga memastikan kearifan lokal di 3 provinsi Kalimantan mendapat perlindungan hukum. Guna memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal menggelar pasar murah di Cihelang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pelaksanaan pasar murah diharapkan menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat daya beli masyarakat. Langkah tersebut juga dilakukan untuk mengantisipasi permainan harga oleh spekulan pasar. Cucun juga mendorong penguatan sinergi dengan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan Dinas Ketahanan Pangan untuk memperluas manfaat program tersebut. Peningkatan literasi nasional menjadi salah satu fokus dalam pembahasan anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2027 bersama dengan Komisi 10 DPR RI. Usulan penambahan anggaran dari 367 miliar menjadi 725 miliar rupiah mendapat persetujuan Komisi 10 DPR RI. Pasalnya, penambahan tersebut akan direalisasikan terhadap program literasi dan penguatan layanan perpustakaan dalam menjangkau masyarakat, utamanya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Komisi 6 DPR RI mendorong pembahasan revisi Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 guna memperkuat dan memperbaiki tata kelola perkoperasian Indonesia yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Koperasi memerlukan landasan hukum yang lebih modern di tengah perubahan pola bisnis dan transformasi digital. Komisi 3 DPR RI terus memperkaya materi pembahasan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Perampasan Aset dengan menerima berbagai masukan dari kalangan akademisi. Masukan tersebut dinilai penting untuk memperjelas mekanisme kelembagaan serta kriteria tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset hasil kejahatan. Pendalaman akan terus dilakukan Komisi 3 DPR RI terkait mekanisme pelaksanaan, kelembagaan yang berwenang menangani perampasan aset, serta kriteria jenis tindak pidana yang dapat menjadi dasar penerapan ketentuan tersebut. Pemirsa, pemerintah daerah mengeluhkan beratnya beban anggaran untuk membayar gaji P3K. Bahkan muncul wacana PHK di sejumlah daerah. Informasi selengkapnya tentunya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Penutupan 122 prodi sepanjang tahun 2026 ini ya Pak? Ya, 2 prodi yang dominan akan ditutup. Ya. Keguruan, yang kedua kedokteran. Prodi yang juga sering dirilis karena banyak universitas yang membuka prodi kedokteran. Yeah. Nah ini juga sama. Real sebetulnya seperti apa sih terkait dengan kesejahteraan dosen. Ya, guru dan dosen. Ini sekarang masih jadi diskusi yang menarik ini. Bangsa ini akan maju kalau investasi di SDM. Dan betul. Investasi di SDM itu adalah pendidikan. Dan pendidikan itu memang kurikulum penting. Tapi yang paling penting lagi adalah sentralnya yaitu guru dan dosen. Di perguruan tinggi negeri ada perguruan tinggi negeri baru. Mereka yang tadinya swasta semua kemudian menjadi negeri kan harus menjadi ASN. Betul. Ini prosesnya ini ternyata kemarin ketika ada rame-rame ke P3K kan guru misalnya atau tenaga honorer di daerah itu tidak terbawa itu dosen. Padahal dosen ada juga yang harus dikonversi dari 300.000 itu baik negeri maupun swasta itu ada 76% dosen nyambi pekerjaan lain. Kenapa? Karena ada yang di bawah 3 juta, di bawah 2 juta, bahkan beberapa di antaranya di bawah UMR atau UMK. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen.
Menyikapi wacana PHK di sejumlah daerah, Komisi 2 DPR RI menegaskan tidak boleh ada PHK terhadap P3K yang telah diangkat. Salah satu solusi yang didorong adalah relaksasi batas 30% belanja pegawai dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan juga daerah, agar daerah memiliki ruang fiskal yang lebih memadai untuk membayar gaji P3K. Untuk selengkapnya, berikut laporan rekan kami Alfat Rizky dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Alfat. Baik pemirsa TVR Parlemen, baru-baru ini Komisi 2 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kemendagri dan juga mengundang beberapa gubernur dari berbagai daerah di mana para gubernur mengeluhkan atau merasa keberatan terkait dengan penggajian P3K karena sesuai aturannya adalah penggajian P3K 30% dari APBD, namun mereka merasa tidak mampu untuk menggaji P3K karena adanya potongan dana dari pusat. Lalu bagaimana skema pembiayaan gaji P3K ke depannya yang ideal dan bagaimana Komisi 2 DPR RI menyiapkan terkait dengan penggajian P3K ini? Sudah bersama saya pemirsa Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bapak Bahtra dari fraksi Gerindra untuk daerah pemilihan Sulawesi Tenggara. Pak, terkait dengan statement para gubernur kemarin yang merasa tidak mampu Pak menggaji P3K di daerah. Kira-kira langkah Komisi 2 DPR RI ke depannya akan seperti apa nih Pak? Ya, terkait soal pengaturan agar bisa diterapkan undang-undang yang mengatur bahwa beban APBD itu tidak boleh lebih daripada 30% untuk biaya pegawai. Namun hasil kesimpulan rapat kami kemarin meminta yang pertama adalah relaksasi. Karena kan undang-undang ini kan harus berlaku nanti di Januari 2027. Tetapi kami minta pertama relaksasi agar daerah terus melakukan penyesuaian terhadap beban kepegawaian selama ini yang misalnya jumlah pegawainya melebihi daripada 30%, itu yang pertama. Yang kedua adalah kami juga meminta bahwa daerah itu meminta atau mencari alternatif pembiayaan lain. Terus kemudian selain itu kami juga meminta agar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, terus kemudian untuk memilih skemanya. Skema yang ditempuh sebenarnya banyak karena kan ada juga daerah-daerah yang memang sama sekali tidak sanggup untuk membayar P3K dengan beban kepegawaian, tetapi di beberapa tempat juga ada juga daerah yang sanggup, dan maka dari itu kita harus lakukan terus koordinasi percepatan. Dan kalau kami di Komisi 2 kami justru meminta juga harus misalnya harus ada yang didahulukan, misalnya terutama tenaga nakes itu dan guru-guru. Kenapa? Karena kalau guru sama nakes ini kan sangat dibutuhkan, terutama daerah-daerah pedalaman. Maka dari itu kami juga menyimpulkan kemarin, ini baru menawarkan ya kepada pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan PAN-RB bahwa boleh nggak nakes ini sama guru ini ditanggung oleh APBN. Nah ini yang sedang kita lagi pengen bicarakan di antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB dengan Kementerian Keuangan supaya ada skema-skema tertentu yang ditempuh, karena kami juga sudah memutuskan bahwa tidak boleh ada alasan apapun terus kemudian P3K atau paruh waktu ini dirumahkan. Apapun keputusannya maka tidak boleh diambil langkah itu, dan kami sudah memutuskan di Komisi 2. Maka dari itu tentu kami meminta para pemangku kepentingan untuk terus mencari alternatif-alternatif, karena dalam situasi ekonomi seperti ini tidak boleh juga ada PHK, P3K dan paruh waktu. Maka dari itu kita terus akan mencari formula-formula dan alternatif-alternatif lain agar P3K ini dan paruh waktu ini tetap bisa diakomodir. Pak Ketua, Pak Bahtra, kira-kira apakah perlu ada terkait dengan revisi Undang-Undang ASN kembali atau seperti apa nih Pak? Sebetulnya sih kalau revisi Undang-Undang ASN sampai sejauh ini sih mungkin belum ke arah sana ya. Yang paling penting adalah bagaimana, karena ini sudah diputuskan oleh pemerintah pusat, pengangkatan P3K, begitupun dengan paruh waktu, maka dari itu ya negara harus bertanggung jawab untuk kemudian menanggung istilahnya antara daerah dan pusat itu harus terus bekerja sama dengan baik lah. Karena ini kan juga untuk kepentingan negara dalam rangka bagaimana pelayanan publik baik itu di pusat maupun di daerah bisa maksimal. Tapi yang jelas tadi Pak Bahtra menyampaikan komitmennya bahwa Komisi 2 DPR RI jangan sampai ada peniadaan atau penghentian P3K dan juga memperjuangkan supaya penggajian P3K ke depannya bisa lancar Pak ya. Ya, dan saya pikir pemerintah juga
punya pikiran yang sama bahwa dalam situasi begini tidak ada skema untuk pemberhentian P3K dan P3K paruh waktu. Jadi jangan juga selama ini kan banyak juga ya membuat isu-isu bahwa ada PHK massal terhadap P3K. Kami sampaikan bahwa itu tidak akan terjadi. PHK massal terhadap P3K, dan pemerintah juga sudah menjamin itu. Jangan buat isu-isu di luar bahwa seolah-olah ada pemecatan ataupun misalnya PHK massal terkait soal P3K dan P3K paruh waktu ini. Cukup ya. Terima kasih Pak Bahtra atas waktunya. Dan pemirsa, itulah wawancara saya dengan salah satu Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Bahtra, di mana tadi Bapak menyampaikan komitmennya Komisi 2 DPR RI untuk mencarikan skema yang sekiranya ideal untuk bisa memenuhi gaji para P3K yang ada di daerah. Dan juga tadi Pak Bahtra menarik sekali terkait dengan menyatakan bahwa tidak akan ada penghentian atau pemecatan atau pemberhentian P3K yang seperti yang diberitakan selama ini. Pemirsa, sekian informasi dari saya kembalikan ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada sore hari ini? Tentunya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Zia Ulbar. Baik, terima kasih Rini dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Cucun dorong pesantren adaptif terhadap teknologi dan juga AI. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di sini Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan pentingnya pesantren untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi termasuk pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Pesantren memiliki peran strategis dalam mencetak generasi yang tidak hanya kuat dalam nilai-nilai keagamaan, tetapi juga mampu bersaing di tengah transformasi digital yang berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, penguatan literasi digital di lingkungan pesantren perlu terus didorong agar para santri mampu memanfaatkan teknologi secara produktif, kreatif, dan bertanggung jawab.
DPR RI memandang adaptif terhadap teknologi dan AI bukan berarti meninggalkan jati diri pesantren sebagai pusat pendidikan karakter dan juga akhlak. Sebaliknya, pemanfaatan teknologi diharapkan menjadi sarana untuk memperluas akses pengetahuan, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta membuka peluang inovasi bagi para santri. Dengan memadukan nilai-nilai keislaman yang kuat dan penguasaan teknologi modern, pesantren diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, siap menjawab tantangan masa depan. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu tinjau implementasi Undang-Undang IKN. Komisi 2 DPR RI fokus persiapan pembentukan ibu kota politik di tahun 2028. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di sini Komisi 2 DPR RI terus mengawal implementasi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara guna memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian adalah persiapan pembentukan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, termasuk kesiapan kelembagaan, tata kelola pemerintahan, serta infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal. Langkah tersebut dinilai penting agar proses pemindahan pusat pemerintahan dapat berlangsung secara terencana, bertahap, dan juga efektif. DPR RI memandang pembangunan IKN tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik semata, tetapi juga menyangkut penyiapan ekosistem pemerintahan yang mampu mendukung pelayanan publik dan pengambilan kebijakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Komisi 2 DPR RI menegaskan pentingnya koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, otorita IKN, dan seluruh pemangku kepentingan agar target pembentukan ibu kota politik pada tahun 2028 dapat terwujud. Dengan pengawasan yang berkelanjutan, DPR berharap IKN dapat berkembang sebagai pusat pemerintahan modern yang mencerminkan visi Indonesia menuju masa depan. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu terkait Cucun dorong pesantren adaptif terhadap teknologi dan AI, serta tinjau implementasi Undang-Undang IKN. Komisi 2 DPR RI fokus persiapan pembentukan ibu kota politik di tahun 2028. Sekian dari saya, Zia Ulbar, kembali ke Rini. Baik, terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 dan saya Rini Reski beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan juga pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa.